Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh di Kedai Ketan Punel. Terima kasih banyak Bapak Ibu pembeli Kedai Ketan Punel, masih tetap setia berkenan untuk menikmati ketan punel. Saya Rini Kusuma, bakul ketan punel, semangat ini setiap hari menghadirkan ketan punel dengan aneka topping-topping yang nikmat. Ada ketan rendang, ketan durian, coklat keju, macam-macam. Juga wedang-wedang tradisional yang sehat dan nikmat, hangat. Mau es juga ada di sini, monggo silahkan pinarak karena Kedai Ketan Punel ini buka setiap hari, nggak pakai libur, jam 2 siang sampai jam 10 malam. Seperti sekarang ini di sebelah saya ada pembeli yang istimewa. Saya terharu loh, karena apa? Beliau ini hampir setiap hari, meskipun nggak setiap hari banget, tapi seminggu kadang bisa 3 kali. Pinarak singgah ke Kedai Ketan Punel, Masya Allah, luar biasa. Ada Pak Isa Ansori. Pak Isa, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Isa, betul ya, hampir tiap hari ya Pak? Seminggu bisa 3 kali ya kan. Kangen ketannya atau karena suasananya mampir kan begitu. Ini tadi malah mulai jam 4 sore kan. lah iya, ini tadi sampai mulai jam 4 sore sampai sekarang jam 7 malam. Sampai malam. Terima kasih Pak Isa. Itu sungguh suatu kehormatan, betul Pak. Sebagai penyemangat sekali bagi kami yang di tengah wabah tetap harus bertahan. Oke, siap. Itu hal-hal seperti ini itu menjadi semacam ternyata masih ada yang ini ya, kangen ketannya, masih ada yang berkenan menikmati. Jadi tidak ada cara lain selain harus bertahan. Siap, Ya, iya. pembeli Kedai Ketan Punel yang lain mungkin ingin tahu Pak Isa Ansori ini, beliau selain pembeli Kedai Ketan Punel. Itu penting, itu kapasitas yang penting buat saya. Juga adalah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Betul ya Pak ya? Siap, ya. Oke, Pak Isa di Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dulu waktu saya masih sering ketemu Pak Isa waktu di SBO TV gitu-gitu ya. Itu masih di Dewan Pendidikan Kota Ya, Surabaya. Ketua Dewan Pendidikan Oh iya, Ketua Surabaya. Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Sekarang di Provinsi Jatim. Sudah berapa lama Pak berarti pindah ke provinsi? Sudah hampir 5 tahun. Wah, udah lama ya berarti. 5 tahun. Oke. Kadang-kadang saya itu bertanya-tanya, nggak tahu mungkin juga ada pembeli yang lain bertanya-tanya. Di Dewan Pendidikan itu urusannya apa? Ngerjakan apa? Ngurusin apa? Sibuk apa? Iya. Monggo Pak Isa sambil dinikmati Pak. Isa, monggo. Ini enaknya dibuka ya. Dibuka Boleh ya, sambil boleh ya. menikmati Oh, iya, ketan boleh, loh Pak. boleh, iya. Kecuali kalau ada inovasi baru dari maskernya bisa Iya, bolong bisa. tengah-tengah. Ya, dibuka ya, boleh ya. Boleh, monggo Pak Maaf, Isa. para permisa ya kan begitu. Jadi gini, kalau bicara Dewan Pendidikan itu binatang apa ya kan? Loh. Gitu, kan. Dewan Pendidikan itu ya apa ya, lembaga ad hoc ya kan, kayak komisioner gitu. Iya. Cuman ini ngurusi pendidikan. Ngurusi pendidikan. Nah, kalau Dewan Pendidikan Provinsi itu ngurusi pendidikan di provinsi yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau kabupaten kota ya kewenangan kabupaten kota. Sehingga yang dilakukan teman-teman di Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu lebih banyak membantu sebetulnya. Membantu pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur sebetulnya. Tapi tugasnya ada di Dinas Pendidikan untuk bagaimana pendidikan itu anak-anak masyarakat terlayani dengan baik. Oke, jadi Kita akan bicara tentang kualitas pendidikan. kualitas apa, pendidikan. aksesnya kayak apa, kemudian keterjangkauan pembiayaannya seperti apa. oh gitu. Itu ya. Kurikulum gitu. Kurikulum itu kewenangan pusat, tapi Enggak kita ya. mencoba ini bagaimana menerjemahkan dalam konteks masing-masing sekolah. Mengevaluasi juga. Mengevaluasi kualitas pendidikan Iya, sekolah. iya, itu yang kita lakukan. Oke, jadi itu tugas-tugas utama. Jadi, Anggota dewannya ada berapa, Pak? kalau di provinsi itu ada 17. Ada 17. Itu bisa tercover semua nggak dengan tugas-tugas utama yang tugasnya itu bayangan saya berat sekali loh. Iya, Apalagi Kak. pendidikan kita saat ini itu kan full of challenges. Iya, nggak cukup. Nggak cukup itu tenaganya cuman 17 ya kan. Iya. Coveragenya itu 38 Mas, provinsi. iya luas Terus banget. anggarannya ya nggak nututi ya Oh, kan. gitu. Nggak seperti anggaran dinas pendidikan ya kan. Sehingga yang bisa kita lakukan itu lebih pada pemilihan ya kan, mana yang bisa kita lakukan tapi menjangkau semuanya. Jadi diprioritaskan sesuatu. Ada Apa prioritas, prioritasnya? misalkan, untuk membantu persoalan akses ya.
kita banyak melakukan riset biaya pendidikan itu seperti apa, sehingga kalau itu kan lebih bisa terwakili ya. Kalau itu bisa terwakili, rekomendasinya bisa kita berikan kepada gubernur, kemudian eksekusinya melalui dinas pendidikan, sehingga kemudian akan ada gini, oh biaya pendidikan di Jawa Timur itu sebenarnya misalkan sekian, kemampuan pemerintah itu sekian, masyarakat diminta partisipasinya seperti apa. Sehingga fungsi komite sekolah nanti bisa berjalan dengan baik. Oh gitu, oke. Monggo sambil dinikmati Pak Isa. Pak Isa mohon maaf ya, nggak ganggu kan ya? Ini saya minum dulu ya. Monggo, teh hangat ya Pak Isa. Mudah-mudahan nggak terganggu loh Pak. Boten ya. Karena sedang menikmati ketan sambil Siap. digangguin gini. Boten ini. Seneng saya kan gitu. Tiba-tiba jadi tamu kan. Yang istimewa kan gitu. Tiba-tiba diajakin gini, iseng-iseng gitu. Maaf. Tapi kalau nggak gini nanti pembeli yang lain nggak tahu Pak. Betul. Harus saya kabarkan bahwa ada Pak Isa Ansori di tengah-tengah pembeli kedai ketan punel yang bisa kita Siap. kulik-kulik terkait dengan tugas-tugas beliau di Dewan Pendidikan Provinsi Jatim. Siap. Pak Isa, tapi kan 1 tahun ini itu kan masa-masa yang berat ya. Kalau menurut saya wali murid, saya punya anak juga sedang sekolah. Masa-masa yang berat bagi pendidikan gitu rasanya. Karena pendidikan di tengah wabah, di tengah pandemi. Nggak ada yang datang ke sekolah, semuanya dari rumah, belajarnya jarak jauh. Itu gimana Dewan Pendidikan menyoroti, Iya. kemudian mengevaluasi setahun ini yang pendidikannya kayak gini? Jadi gini, guru itu kan orang yang bekerja di dalam rutinitas ya kan, ngajar dan sebagainya. Sekolah juga begitu kan, dinaungi ruang besar namanya sekolah. Nah kadang-kadang ya kan kawan-kawan guru, kadang-kadang kawan-kawan sekolah itu karena terjebak dengan obsesi-obsesi yang tinggi, lupa bahwa situasinya itu berbeda. Nah selama 2 tahun ini kan situasinya kan tidak normal ya kan, pandemi. Iya. Nah, di situasi yang tidak normal di masa pandemi ini kadang-kadang standar yang dibuat oleh kawan-kawan sekolah maupun guru itu nggak berubah kayak normal. Ya kalau standarnya normal, situasinya tidak normal itu kan nggak mungkin agak terjadi jomplang kan ya, beda. Ya, kita mencoba mengingatkan sekolah, kawan-kawan guru melalui dinas pendidikan ya kan. Ini situasinya tidak normal, maka target sekolah itu ya juga harus menyesuaikan. Jangan targetnya itu kayak tidak ada masalah, ya kan? Sementara pesertanya itu menghadapi banyak masalah. Nah, contoh yang paling jelas kemarin itu gini. Seolah-olah kan begitu masa pandemi ada belajar online, yang terjadi kan memindahkan sekolah ke rumah. Iya. Nah, karena memindahkan sekolah ke rumah, ya bisa dibayangkan rumah yang biasanya itu dibuat untuk tidur, untuk main-main, ya kita di sekolahan, ya kan. Nah, ibunya bapaknya gak iso dampingi, isinya tukaran, nah ya betul loh, Pak. ya kan. Penuh dengan tantangan nih setahun nih. Disuruh ngajari matematika. Tiba-tiba jadi guru anak-anak kita sendiri. Lah anak-anak juga biasa nih ketemu gurunya, sekarang ketemu bapak ibunya yang lebih kejam ya kan, Lebih galak. kereng ya kan dibanding gurunya kan begitu. Nah, ya, memang wajar orang tuanya begitu karena memang tidak pernah disiapkan jadi guru. Iya, nggak pernah Nah, siap jadi guru. kalau sekolah targetnya itu normal kayak ketemu, untuk yang jadi korban adalah orang tua, anak-anak. Ya. Sehingga kita mengingatkan targetnya jangan terlalu maksimal ya kan, harus disesuaikan dengan realitas yang ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita diskusi dengan dinas pendidikan, dengan kawan-kawan sekolah, lalu kita rekomendasi perbaikan di kurikulum pelaksanaan di sekolah. Nah, kemudian dinas pendidikan membuat edaran. Ya tugasnya kayak begitu. Selain itu misalkan kayak sekarang ini ya kan PPDB ya kan. Iya. Nah, PPDB itu kan tahun ini kan tidak ada ujian ya kan. Iya, nggak ada Menggunakan ujian nilai nasional. rapot, ya kan, menggunakan nilai rapot. Rekomendasi kita tidak bisa PPDB tahun ini disamakan dengan tahun yang kemarin ya kan? Karena kemarin masih ada ujian, tahun ini tidak ada ujian, pakai nilai rapot, sehingga standar penerimaannya ya harus pakai konversi misalkan, karena rapot itu kan yang buat sekolah, tidak ada standarnya. Iya. Nanti ada sekolah bagus apa adanya, ada sekolah yang Kurang karena, bagus tapi nilainya begitu niatnya tinggi. bantu muridnya dibuat tinggi. Nah, harus ada sistem
yang tidak merugikan semua. Gimana sistem apa ya Pak? Ya misalkan gini, ada konversi sekolah yang akreditasi A itu harus beda perlakuannya dengan sekolah yang akreditasi B. Oke. Sehingga yang sekolah yang misalkan suka bantu muridnya dengan nilai-nilai yang itu ya kan, dia tetap nggak disalahkan tapi dibatasi. Yang sekolah apa adanya, yang pelit ya nilainya, tapi ya harus diakui, ya harus dikonversi. Bisa jadi misalkan 70 di sekolah yang bagus tadi sama dengan 90 dengan sekolah yang sekolahnya bikin bantu muridnya dengan nilai yang macam-macam tadi. Jadi ada perbandingan semacam itu. Ya harus ada konversi. Kayak masuk perguruan tinggi itu loh. Dengan nilai rapot tapi ada konversi, Ada juga perlakuan. konversi dari nilai. Saya kira tahun ini itu mestinya begitu. Tapi kan itu tidak dilakukan sehingga banyak orang-orang anak-anak yang sekolahnya bagus terus berada di tempat yang kecamatannya tidak ada sekolah, mereka jadi korban kebijakan. Nah, itu kita mengingatkan. Nah, karena SMA SMK itu sudah selesai, yang kita bisa lakukan adalah mengingatkan supaya tahun depan tidak terulang lagi. Yang sekarang yang belum terlaksana kan SMP. Kita mengingatkan supaya SMP nanti ada perlakuan yang berbeda. Oke, jadi seberapa berpengaruh kemudian semacam rekomendasi Dewan Pendidikan kalau gitu ketika ada hal-hal yang penting yang harusnya diadopsi begitu ya, tapi tidak dilakukan ya. Jadi gini, rekomendasi kita itu kan tidak mengikat. Nggak mengikat Nggak itu mengikat. ya. Tidak dijalankan juga dosa. Tapi gimana dong Pak? Tapi kalau tidak dijalankan itu kan kita bisa mengingatkan lebih keras lagi. Dan cuman bedanya kita diwadahi namanya Dewan Pendidikan ya kan. Ya, karena itu mitra sehingga setidaknya masih didengar. Masih didengar ya? Ya, harapannya begitu ya, karena Dewan Pendidikan mungkin bisa lebih banyak melihat celah-celah di titik-titik tertentu gitu, yang harusnya mungkin segera diperbaiki atau ditambah. Tapi sering tidak Pak, ada mendapatkan istilahnya aspirasi dari para orang tua begitu. Beda tidak Pak ya, aspirasi orang tua dengan aspirasi pelaksana pendidikan, itu beda nggak sih? Beda, jadi gini, biasanya kan kebijakan itu kan jalan dulu ya kan. Untuk masalah nanti aja. Nah, yang jadi korban kan masyarakat ya kan. Nah, ketika masyarakat itu menerima dampak kebijakan, mereka mau lari kemana? Kan tidak semua masyarakat itu punya akses ya kan. Untuk ya larinya ke kita ini ya kan. Nah, kita juga menyadari kekuatan kita itu sampai pada batas rekomendasi. Ya kan begitu. Itu nggak bisa diperbaiki dari ini ya, karena ke waktu ya Pak? Aturannya kayak begitu. Agak keras dikit gitu Iya, loh. nah, mestinya kan ada elemen lain ya kan. Iya. Elemen lain itu misalkan kawan-kawan lawyer bisa bantu lah ya kan, lawyer yang prodeo ya kan. Kalau ada kebijakan yang merugikan, kawan-kawan lawyer menerima informasi ini diolah bisa menjadi sebuah somasi supaya kebijakannya bisa berubah. Kan ini tidak ada sanksi pidana. Jadi akhirnya Kalau lawyer itu kan mengikat. ya. Nah, kita belum melihat kawan-kawan lawyer melihat situasi ini kemudian bisa mudah-mudahan nanti bisa tergerak kan, setelah lihat tayangan ini bisa tergerak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan sambil ngetan punel ini. Sambil dinikmati Pak. Siap. Saya menikmati yang original. Itu yang ketan bubuk kedelai. Tapi Pak Isa ini dari dulu banget itu selalu gitu di Dewan Pendidikan. Artinya selalu setia banget mengabdikan diri dan waktu serta tenaga untuk fokus menyoroti, memberi masukan, memberikan saran di bidang pendidikan. Mengapa Pak Isa begitu perhatian pada dunia pendidikan Surabaya, Jawa Timur? Mengapa begitu setia di Dewan Pendidikan? Saya ini kan guru ya Mbak. Guru, ada guru besar, saya guru kecil ya. Ada Pak gitu ya? Iya, ada kan guru besar. Nggak ada pengukuhannya itu. Iya kan sudah ditentukan. Nah, saya ini kan guru kecil. Ya. Guru kecil itu meskipun sekolahnya sama dengan guru besar tadi kan. Tapi kan saya cuma fungsional ya kan, jadi guru kecil ya. Lucu nih Pak Isa nih. Nah, guru kecil itu kan menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat kecil. Kan masyarakat yang besar itu kan nggak berdampak kan. Masa sih Nggak berdampak. pendidikan itu masa nggak berdampak Iya, pada gini, masyarakat yang masyarakat kelas besar itu gini, kalau mereka tidak bisa belajar di tempat yang dia inginkan di sekolah negeri, dia masih bisa memilih di sekolah swasta yang bagus ya tapi kan kan? hanya akses, tapi kualitas pendidikan kan sama aja kena dampak. Iya, artinya gini,
tapi dia masih punya pilihan ke sekolah yang Oke. bagus ya kan gitu. Tapi kelompok kecil ini kan kalau harapannya kan sekolah negeri. Kalau dia tidak diterima di negeri, Iya ya. pasti Pilihannya dia, terbatas. Pilihannya terbatas, Ya. kan begitu. Nah, tugas konstitusi itu kan negara harus menyediakan layanan pendidikan yang baik dan bermutu. Nah, masalahnya begini, negara punya kebijakan, tapi negara tidak mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan itu. Misalkan begini, negara memberlakukan sistem zonasi. Sistem zonasi itu kan dihitung siapa yang paling dekat dengan sekolah. Sebenarnya itu adil nggak sih Pak? Enggak, yang itu nantinya. Spirit of zonasi sistem itu. Ini kan hitung dekat-dekatan dengan rumah. Kan ini nalarnya kan putus, Pak. Ya kan? Artinya begini, logikanya terputus. Pendidikan itu kan mesti diukur prestasi, baik akademis maupun non akademis. Bukan diukur dekat-dekatan. Kalau diukur jaraknya itu urusannya di Zoom, jauh dekat sama kan begitu ya kan. Karena pendidikan Kayak bis. iya kan, kalau pendidikan itu ya ada sesuatu yang bisa diukur berkaitan dengan pendidikan, prestasi. Prestasi itu ada dua, ada akademis, ada non akademis. Nah mestinya kalau negara itu, negara pasti tahu kan, dari SD ke SMP itu kan jumlah SD-nya lebih banyak dibanding jumlah SMP-nya. Tidak semua kelurahan, tidak semua kecamatan punya sekolah Punya SMP. SMP, apalagi SMA. SMA kan begitu. Nah kalau kemudian diberlakukan siapa yang paling dekat, maka anak-anak yang ada di dalam zona yang sama, misalkan zona 1 sekolahnya A, kecamatannya ABC ya kan. Nah karena zona sekolah A ini dekatnya dengan zona A, maka zona B, C, D-nya tidak akan pernah bisa punya kesempatan Nah itu. sekolah di ini kan. Itu Nah ya. kalau Miss-nya. diberlakukan jarak itu tidak adil. Dia sudah dikelompokkan akan dilakukan jarak lagi. Mestinya kalau kita bicara asas keadilan, dalam zona yang sama kecamatan A, B, C, D itu diberlakukan sama 0 km sehingga dia punya kesempatan. Nah, lalu seleksinya gimana? Seleksinya ya tadi ada dua cara. Pertama dengan pendekatan prestasi tadi baik akademis maupun non akademis. Supaya zonasinya masih terikuti, maka dikonversi jarak rumah dengan nilai. Ketemulah kemudian angkanya kayak begini. Nah ini kan tidak terjadi. Meskipun pinter kaya opo nek omamu ado, Iya, nggak bisa tapi masuk terima. ke itu, sekolah tersebut. Nah, sehingga kalau yang begini ini mendidik kita tidak jujur. Oh. Ya toh, orang kemudian pindah kakak. Ketidakjujuran yang Nggak Pak jujur, ya Pak kan? Isa temui apa saja? Yo banyak mbak, itu kan orang tiba-tiba gawe surat pindah domisili, Iya. ya kan? Dan itu segala cara bisa beli dan sebagainya, Iya. gitu. Nah menurut saya pendidikan itu mendidik kita menjadi jujur, tapi caranya untuk itu kita nggak jujur aja. Padahal ya sistem itu masih diberlakukan di PPDB ini nanti ya. Iya, makanya itu tadi. Nah kita mencoba membuat rekomendasi. Di SMA sudah tidak ada surat rekomendasi kan? Oh, oke. Kan? Tapi konversi nilai kan tidak ada, mbak. Kasihan kan anak-anak yang sekolahnya SMP-nya bagus, Iya. karena rumahnya jauh dari sekolah Iya. dia nggak dapat kesempatan masuk. Makanya Dan ini zonasi. nggak adil ini. Saya menyebutnya sebagai malpraktek implementasi PPDB zonasi. Kira-kira sampai kapan ya Pak? Kalau zonasi ini sampai kalau seterusnya SMA masih begitu sudah gimana? selesai ya kan. Oke. Tapi yang kita lakukan ini yang mengingatkan supaya tahun depan nggak begitu. Ini masih ada kesempatan SMP yang belum terlaksana. Nah saya berharap ya kan kalau ada kawan-kawan lawyer atau siapapun yang melihat ini, ayo kita ingatkan bareng-bareng supaya kita cegah dulu supaya asas keadilannya berjalan, ada perubahan dan kemudian baru boleh dilaksanakan. Oke. Bapak belum ada class action terkait ini ya? Sudah pernah ada ya Pak ya? Belum ada. Kalau yang tentang zonasi ini belum ada. Belum ada. Saya kira saya berharap ada semacam apa ya kawan-kawan nggak usah rame-rame lah ya kan, tapi mengingatkan kepada pengambil kebijakan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki karena sekarang ini ada beberapa yang merugikan, mencederai asas keadilan. Oke, hal-hal seperti itu. Jadi ini sebetulnya tugas yang sangat berat sih sebetulnya ya Pak Isa ya. Tapi bagaimana ya para anggota Dewan Pendidikan ini 17 orang ini jumlah yang minimum untuk menyelesaikan problem yang besar di dunia pendidikan dengan coverage yang luas agar kompak.
semuanya apakah punya aspirasi yang sama Pak Isa, Ya, anggota dewan? namanya orang banyak ya kan, beda-beda. Katanya kan. sedikit 17 kok jadi banyak sekarang. Kan dalam bahasa Inggris itu kalau lebih dari satu itu kan banyak. Jamak ya? Kan jamak. Loro aja jamak kan itu. Pemenang pitulas kan itu. Kan. Gimana? Aspirasinya kompak Nah, kan- Pak? Sama nggak? Nah, ya kayak kita di sebuah forum itu kan ada banyak perbedaan ya kan. Nah, dan itu biasa, tapi kalau sudah keluar harus satu. Oh gitu ya? Nah, kan begitu. Jadi di dalam itu berdarah-darah kan, tapi di keluar harus satu. Gitu kan begitu. Nah, dalam konteks ini kita bersepaham bahwa perlu perbaikan. Ya perlu perbaikan. Oke baik, tapi Pak Isa mulai dari Dewan Pendidikan Surabaya hingga Dewan Pendidikan Jatim, Pak Isa lihat pendidikan kita itu arahnya positif nggak? Memang selalu ya kita tanya gitu karena harapan itu kan selalu harus dinyalakan Pak, selalu harus ada. Orang harus selalu berharap baik. Pendidikan itu makin lama memang makin baik, makin positif atau stagnan ya segitu-gitu aja gitu, atau gimana? Kalau dinamisasi terjadi dinamisasi, ya kan. Artinya gini, yang namanya pendidikan itu kan selalu bergerak ke arah positif, ya kan. Itu harus kita yakini. Tapi persoalannya kemudian positifnya kayak apa, ya kan. Nah, kalau bicara tentang layanan, saya kira sudah banyak lah, ya kan, perubahan-perubahan. Jumlah sekolah juga tambah, tapi kan tidak sebanding, ya kan, dengan pertambahan jumlah penduduk dan sebagainya. Nah, di tengah ketidaksebandingan ini mestinya harus ada upaya lain. Misalnya pemahaman tentang kebijakan zonasi. Ini kan tidak ada perubahan itu, sementara kemampuan terbatas, sehingga masalahnya tetap sama. Nah, sehingga saya dan teman-teman itu berharap begini, tahun ini kami lakukan itu supaya ada perbaikan tahun depan. Yang belum terlaksana, ayo kita diskusi dulu, dibanding dulu sampai ada perbaikan-perbaikan. Oh bisa ya, masalah tetap sama itu. Bukankah kalau masalah ini solusinya sudah ada, bisa sesegera mungkin Iya, untuk kita ini kan terbiasa dengan ini. Baru berubah kalau ada masalah kan. Mestinya kan gini, tahun ini ada masalah, maka setelah pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan melakukan kan evaluasi TNR. Kemudian tahun depan kayak begini, sehingga sosialisasinya panjang, ya kan. Nah itu yang nggak pernah terjadi. Sosialisasinya baru 1 bulan menjelang PPDB baru sosialisasi. oh gitu, mepet banget. Kita ini kan senang yang begitu-begitu kan, ya kan. Nah kita nggak pernah mau belajar, ya kan. Jadi dari situlah akhirnya masalah tetap sama. Sama. Menghadapi masalah yang sama Dari terus dulu, menerus. ya, padahal ya kan nggak boleh terulang lah ini. Kalau gitu memang tujuannya ada Dewan Pendidikan buat apa dong Pak? Ya sebetulnya kan pemerintah berharap itu ada kontrol ya kan dari pihak lain ya kan. Nah ternyata kan yang dikontrol kan juga tidak mau berubah kan begitu. Sementara kita tidak mengikat, kecuali kita sebagai lembaga mengikat misalkan kayak ombudsman ya kan, kalau rekomendasinya tidak dijalankan ada. Nah ini Dewan Pendidikan rekomendasinya tidak jalan tidak apa-apa. Misalnya harus dirubah dalam peraturan tentang gitu. Oke, tapi kan apa ya istilahnya permasalahan tetap sama, masalah tetap sama, terus menerus seperti itu. Tapi waktu kemarin itu ketika sistem zonasi dalam PPDB diterapkan, itu kan memang motivasinya yang terdengar kan sangat adil gitu Pak, sangat fair. Jadi sebuah sekolahan yang bagus, kualitasnya tidak hanya untuk mereka-mereka yang inputnya bagus, yang memang sudah terseleksi, tapi anak-anak yang tidak punya akses itu juga punya kesempatan yang sama. Itu bagaimana dengan itu? Itu kan terdengar sangat ideal Pak, terdengar sangat fair. Betul, tapi kan gini, ini pendidikan kan. Saya juga meskipun rumahnya jauh lah, ya bayangnya sekolah ini kan kepingin. Yang enak kan yang rumahnya dekat, bayangnya sama lebu, sing rumahnya omahe ado jarake bayangno tok gak iso kan. Kan ini kan menjadi tidak terlayak. Nah yang namanya pendidikan itu kan bukan dihitung jarak, logikanya nggak ketemu. Kalau hitung jarak nggak ketemu logikanya, meskipun ini akses bagi mereka yang mungkin tidak punya kesempatan, yang apa ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kan. Artinya gini, kalau alasan kemiskinan menjadi bodoh itu kan tidak bisa diterima. Banyak mereka yang juga dari keluarga miskin juga ini. Kan. Artinya begini, semua harus terwadai. Sehingga kalau kita bicara keadilan, jarak juga yang tadi itu harus difasilitasi, tapi juga dipadukan dengan nilai, sehingga lahirlah konversi. Sehingga yang nilainya baik meskipun rumahnya tetap ada titik tengah kan ya? Kan, masih ada jalan tengahnya kalau juga. Sekarang ini kan tidak ada jalan tengah kan.
Saya tadi itu membantu mendaftarkan anak dari SMP negeri kawasan dulu, ya kan? Karena SMP-nya itu memberi nilai apa adanya. Semua siswanya itu maksimum dikasih 91. Oh, Ya kan? Sekolah top di Surabaya, Oke. ya kan? Gitu. SMP negeri top di Surabaya. apa adanya. Nah, ternyata muridnya tidak ada yang masuk negeri SMA. Karena sekolah sebelah yang lain itu Lebih bagus. yang nggak ada yang kadang jarang kelihatan ya kan ya nilainya 94 95 kan Oh, begitu. Nah kalau kemudian ini dibiarkan nggak adil kan. Ini yang Iya. belajar sungguh-sungguh ya kan rumahnya jauh nggak bisa diterima. apa nggak ada kontrol buat sekolah-sekolah yang markup nilai kayak gitu? Nah mestinya itu tugasnya dinas pendidikan. Nah supaya karena ini sulit mengontrol maka pada pendidikan PPDB harus ada konversi ya kan gitu. Kontrolnya di situ ya. Iya. Oke. Waduh, Pak Isa monggo sambil Iya. dinikmati. Maaf loh, dingin ya jadinya. Enggak enak makannya. Berarti kalau melihat segala apa ya, bukan kelemahan ya, sempitnya ruang gerak, meskipun ya tugasnya sangat besar, tapi seolah-olah sempit gitu ruang geraknya, terbatas. Apa kalau gitu Pak Isa, yang betul-betul mau diasah oleh Dewan Pendidikan, yang mau diperuncing lagi senjatanya? Jadi ini kita melihat isu yang paling bisa menyentuh semua lapisan. Misalkan isu standarisasi biaya pendidikan, kan itu kan penting kan. Kalau biaya pendidikan itu bisa dijangkau oleh semua dan sekolahnya berkualitas, maka tidak ada orang itu mau sekolah mana kan tidak bingung, kan semua terjangkau. Gitu. Nah itu menjadi bagian yang kita coba lakukan dengan standarisasi biaya pendidikan itu akan ketemu. Sebetulnya sekolah di SMA di Surabaya misalkan itu berapa sih biayanya supaya mendapatkan yang bermutu. Oke. Kalau sudah ketemu angkanya yang bermutu itu bantuan pemerintah berapa, misalkan bantuannya itu ternyata lebih kecil dibanding kebutuhan, maka ada dibutuhkan partisipasi masyarakat. Jika lewat sekolah wali tidak murid. dituduh melakukan pungli. Oh ya Iya kan, ya. begitu. Kalau bantuannya itu lebih besar, maka tugas kita adalah mendorong supaya ini ditingkatkan kualitasnya. Berapa? Sudah ketemu angkanya, Pak? Berapa sih? Sebetulnya antara masing-masing kabupaten kota berbeda ya kan. Karena kan kita menggunakan pendekatan itu karesidenan. Jika mungkin karesidenan Surabaya itu akan berbeda dengan karesidenan Suki misalkan. Iya, iya. Nah, angka-angkanya kan relatif ya masing-masing. Tapi intinya bahwa ada titik tengah yang bisa kita lakukan. Kalau di karesidenan A misalkan sekian, bantuan pemerintah sekian, bantuan bos sekian, kurangnya berapa itu yang harus digunakan. Jadi masing-masing kabupaten kota ada nilai-nilai nominalnya beda-beda, tapi acuannya, indikatornya sama Sama ya. yang dipakai Nah, istilahnya. sehingga misalkan kabupaten A itu akan misalkan Pacitan dengan Surabaya akan Ya, berbeda. beda banget pasti ya. Oke, Pak Isa. Aduh, sampai digangguin Pak Isa sambil menikmati monggo. Ya berarti, tapi Dewan Pendidikan tuh harmonis nggak hubungannya Pak sama pelaksana kayak dinas pendidikan gitu? Harmonis nggak Pak? Atau sering Ya, gesek-gesek gitu enggak. sih? Lu tergantung lah kalau rumah tangga. Kadang harmonis, kadang berantem. Karena kan sering mengevaluasi. Nggak ada loh orang itu yang suka dievaluasi atau kurang loh ini anunya kerjaannya Nah, ini. itu kan nggak butuh ada. coro toh. Butuh cara kan. Butuh cara ya, Bagaimana tergantung caranya ya. kita mengkritisi tapi tidak merasa dikritisi. Gitu. Tapi ya lebih banyak harmonisnya apa lebih banyak gesekannya Pak? Ya itu ya tentatif lah kan. Pada saat-saat seperti ini itu kan kadang-kadang kayaknya tegak gesekannya kan. Karena sudut pandang yang berbeda, tapi kan dua-duanya sebetulnya berkeinginan baik. Ya, berkeinginan baik. Itu Nah, tadi tujuannya kita sama-sama Cari baik. titik temunya bahwa kita berkeinginan baik. Oke, tujuannya sama-sama baik Sehingga ya. bisa ketemu. Karena kalau banyak gesekannya ya gimana rekomendasinya didengerin nanti, apalagi di bisa, nggak jalannya. di rumah nih kan begitu. Nggak direken nanti Iya. malah kalau sebel mulu ya Pak. Betul. Tapi memang semua lapisan masyarakat sangat berkepentingan terhadap pendidikan yang bagus, kualitas pendidikan yang bagus, akses yang terbuka lebar, dan biaya yang sangat terjangkau. Sebetulnya begitu Pak. Makanya saya termasuk aspirasinya ada di Pak Isa juga nih, Dewan Pendidikan Provinsi Jatim. Mudah-mudahan
terus semangat Iya, dalam SMA. mengawal. Ini SMA. Ini ya yang sedang merekam ini anak saya SMA kelas 1. Terus kuliah. Belum. Saya nggak setua itu, Pak. Terus kuliah. Saya nggak setua itu loh, masa punya anak kuliah. Rencana kuliah nanti gitu. Belum tahu nih, masih memetakan minat bakat dulu. Baru nanti lembaganya yang mana. Jadi betul-betul aspirasi kita itu ke Dewan Pendidikan juga sangat tinggi. Karena kepengen lah anak didik kita semuanya punya punya akses pendidikan yang sangat berkualitas. Pak Isa nggak boleh patah semangat berarti, nggak boleh bosen-bosen. Syaratnya anggota Dewan Pendidikan itu harus sabar. Harus sabar terhadap Sabar untuk didengar, sabar untuk tidak didengar. itu ya. Sabar untuk didengarkan dan sabar untuk tidak didengarkan. Banyak didengar nggak didengarkan? Pasti ya tadi Pak Isa Iya, bilang. itu resiko lah ya kan. Kadang ada orang itu kan merasa terganggu kalau diingatkan. Ya. Dia kita harus punya cara, bagaimana cara mengingatkannya. Gitu. Nah, Oke. kalau sudah masuk caranya, mau tidak menjalankan kan gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan mood setiap orang. Yang perlu kita bangun itu bahwa kita ini adalah satu keluarga dan tujuan kita itu adalah sama-sama membangun. Betul, tujuannya sama-sama baik, itu yang mungkin bisa diberi highlight atau digarisbawahi. Hanya mungkin pendekatannya, caranya, implementasinya yang mungkin beda-beda. Many ways gitu ya, banyak cara. Oke, baik Pak Isa, matur nuwun atas segala obrolannya. Mudah-mudahan Siap. ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semakin membuat kita tergugah gitu loh, aware terhadap pendidikan putra-putri kita. Ya, mudah-mudahan ya manfaatnya banyak. Pastilah, nanti kapan-kapan kita aja ngobrol lagi ya Pak. Siap. Di tengah wabah begini ini pasti nggak tahu sih kalau Dewan Pendidikan lebih pusing apa lebih santai. Gini, jadi selama 1 tahun ini ada 2 pola. Yang mau datang ke kantor ya silakan datang, yang mau dari rumah ya enggak apa-apa. Tapi semua kita fasilitasi. Aduan, Tapi- keluhan lebih tinggi nggak? Relatif sama karena masyarakat ini kan sekarang sudah punya media masing-masing kan. Gitu. Iya. Media sosial itu lebih Platformnya udah banyak media, lah. ya kan. Kalau Iya. dulu kan nyari kan. Sekarang lewat platform dia kirim sudah didengar kan. Nah itu membantu kita menjadi masukan-masukan yang kemudian kita bicarakan. Sehingga sebetulnya yang perlu kita kuatkan itu kemampuan kita mengakses isu-isu yang ada di masyarakat itu, kemudian kita olah menjadi sebuah rekomendasi. Nah, masih dipercaya nggak sama masyarakat Dewan Pendidikan? Sejauh ini kayak begini ini kan kayaknya kita ini kan iso sembarang kan gitu ya kan. Iya loh. Kayaknya iso Kayaknya sembarang. sakti iya. gitu loh. Pasti bisa nyelesain deh Padahal Pak. kita ini kan juga terikat oleh rambu-rambu yang jangan sampai begini. Kita itu mengkritisi tapi kita melanggar apa yang itu kan itu tidak menarik. Dan itu yang kita jaga. Seperti itu yang dijaga ya. Oke, baik-baik Pak Isa. Terima kasih banyak. Tapi kalau untuk keikutsertaan peserta didik berkurang nggak Pak waktu kayak pandemi gini nih Pak? Banyak yang putus sekolah nggak? Kalau dari data yang ada sih banyak ya kan yang Aduh, putus sekolah kan. memprihatinkan ya. Yang putus sekolah dan data terakhir ini kan banyak anak-anak yang tidak naik kelas kan. Ya karena memang itu tadi kalau standarnya sama seperti normal ya kan sementara situasinya tidak normal ya dong ini yang terjadi sekarang. Iya. Bayangkan kayak ini tadi saya lihat di data itu SMA 15 yang tidak naik berapa ya itu banyak kan. Banyak. Iya Ya kan Allah. gitu. Nah, kalau ada anak nggak naik kelas 1 menuju kelas 2 SMA ya kan, itu kan berarti mengurangi haknya peserta yang baru kan. Oh iya. Kuotanya untuk Kuotanya yang baru mengurangi, PBDB kan. yang baru. Berarti kan ada pertanyaan, kenapa sampai tidak naik? Oh, Yang salah siapa? Ya kan? Kalau nyalakan sekolah berarti prosesnya. Kalau nyalakan anaknya, memang sekolahnya kan gak online kan, semua online semuanya kan. ya memprihatinkan. Mudah-mudahan lah wabah ini segera berakhir gitu. Iya, mudah-mudahan bisa Supaya berakhir. lebih memudahkan lagi langkah-langkah di upaya-upaya pendidikan kita itu Iya. harapannya. Nggak ada habis-habisnya, ini masih pengen tanya terus. Nanti dilanjut lagi deh kalau Siap. gitu. Karena udah lama gangguin Pak Isa, udah setengah jam lebih. Dan terima kasih banyak ya Pak Isa ya. Siap. Mudah-mudahan tetap Sama-sama. berkenan menikmati ketan, Amin. tidak kapok. Masih tetap seminggu 3 kali ya Pak. Insya Allah. Ramunya di sini. Baik.
Baik-baik. Nah, pembeli kedai ketan punel yang lain, setelah ini saya ajak yuk untuk melihat menu apa saja yang kami hadirkan dari hari ke hari. Jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan cek menu-menunya. Yang pasti adalah ketan rendang, ketan durian, coklat keju, bubuk kedelai yang best seller itu ada. Habis ini, yuk. Inilah dia menu-menu yang tersedia di kedai ketan punel setiap hari. Jadi, monggo silakan bisa menikmati ketan punel rendang, ketan punel durian, coklat keju, Oreo, macam-macam deh sesuai dengan selera. Yang anak muda tentu bisa menyesuaikan, biasanya yang best seller coklat keju, seperti itu ya. Tapi silahkan bagi Bapak Ibu yang lain, monggo. Ketan bubuk kedelai juga selalu harus bahkan untuk selalu tersedia. Wedangnya juga ada, banyak wedang uwuh. Kami selalu racikan untuk Anda semua. Monggo silakan, sekali lagi saya Rini Kusuma tetap setia menantikan kehadiran Bapak Ibu semua jam 2 siang hingga jam 10 malam di kedai ketan punel. Jangan salah belok, tetap aja di Jalan Raya Darmo nomor 116 Surabaya depan Taman Bungkul persis, tidak buka cabang dimanapun. Kami nantikan kehadiran Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.